Berjumpa lagi dalam channel Klavu Sukacita. Dari tempat ini, saya hendak ingin membagikan kebenaran firman bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus pasal 1, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepada Tuhan Allah sajalah sumber segala firman itu. Kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami memohon hikmat daripada Tuhan Allah, agar dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman ini, kami benar-benar mau dimengertikan tentang apa arti firman bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita sekali lagi terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari kebenaran firman Tuhan kita 2 Korintus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14, maka di sana diangkat suatu tema dengan tema yang berbunyi berkomunikasi dengan hati yang murni. Tema kita di saat ini berbunyi berkomunikasi dengan hati yang murni. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan kita dengan sesama tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. Harus saling terbuka untuk mengungkapkan suatu perasaan dari hati ke hati. Dan ini sangat diperlukan dalam suatu relasi, dalam suatu pertemanan, dalam suatu persahabatan, maupun relasi dalam suatu persaudaraan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana hubungan Paulus dengan jemaat di Korintus? Nah, hubungan mereka begitu indah sehingga Rasul Paulus dia bermegah, sehingga Rasul Paulus dalam hati nuraninya dia bersaksi bahwa hubungan mereka ini diliputi oleh ketulusan, diliputi oleh suatu kemurnian yang tentunya dari Allah. Bukan suatu kepura-puraan, bukan suatu kemunafikan. Dan ini bukan berdasarkan dari suatu hikmat duniawi, tetapi bagi Paulus ini adalah kekuatan dari kasih karunia Allah itu sendiri. Nah, dan hal ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus terkait dengan perasaannya, terkait dengan penderitaannya, terkait dengan kesedihannya, tetapi juga terkait dalam suatu kekecewaan yang dirasakan oleh Rasul Paulus tersebut. Maka Paulus berusaha menulis apa yang membuat mereka memahami isi hati daripada seorang Rasul Paulus, sehingga mereka turut bermegah bersama dengan Paulus ketika Kristus datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Mereka ini perlu mengerti mengapa rencana Paulus berubah untuk mengunjungi mereka. Ini bukan karena Paulus dia plan, ini bukan karena Rasul Paulus dia sengaja, atau ini bukan karena sebuah rekayasa daripada seorang Rasul Paulus. Tetapi rencananya berubah ini karena ia tunduk pada pimpinan dan kehendak daripada Tuhan Allah itu sendiri. Memang janji Paulus belum terlaksana. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, janji Allah ini tidak pernah berubah. Karena di dalam Kristus semua janji Allah adalah ya dan amin. Sehingga akan tergenapi pada waktunya bagi kemuliaan Allah itu sendiri. Terlebih lagi Allah telah meneguhkan mereka semua di dalam Kristus. Dan adalah Allah yang telah mengurapi mereka. Allah yang telah memeraikan mereka sebagai tanda miliknya oleh Roh Kudus itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk mereka. Oleh sebab itu, memang untuk menjaga relasi pertemanan, untuk menjaga sebuah relasi dalam sebuah persahabatan, untuk menjaga relasi dalam sebuah persaudaraan, ini dibutuhkan sikap saling terbuka dalam suatu komunikasi. Tetapi harus disertai dengan gaya komunikasi yang santun. Harus disertai dengan gaya komunikasi yang jujur. Dan dengan hati nurani yang murni. Supaya jika ada yang berbuat salah, hendaklah ia dimaafkan. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, banyak hubungan menjadi rusak. Baik itu hubungan dalam kehidupan suami istri, baik itu hubungan dalam kehidupan kakak beradik, baik itu dalam hubungan persaudaraan, dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan persahabatan. Dan itu disebabkan oleh karena ketidakjujuran. Itu disebabkan karena kebohongan, karena komunikasi yang tidak santun dan cenderung memecah belah. Karena itu, dalam kehidupan bergereja, kita perlu membangun persekutuan dengan penuh ketulusan dan tidak boleh ada kemunafikan. Dan marilah Bapak Ibu, jalanilah hari hidup kita dengan membaharui hubungan di antara kita, sehingga kita peka terhadap kehendaknya Tuhan. Kita peka dengan cara Tuhan yang terus bekerja dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau terus memperlengkapi kita dengan hikmat dan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Dalam seluruh aspek perjalanan hidup kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Kami mau terus berkomunikasi dengan Tuhan dengan hati yang murni, karena kami percaya Tuhan lebih mengenal kami jauh daripada apa yang dunia kenal. Oleh sebab itu, sebagai warga jemaat, sebagai warga Indonesia, kami mau terus dimemerdekakan karena kuasa Tuhan terus bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam setiap aspek hidup kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah lewat channel Klavos Sukacita ini banyak jiwa yang terus dimerdekakan, banyak jiwa yang terus dimenangkan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang turut mengambil bagian dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang turut terlibat menjadi kru-kru di dalam channel Klavos Sukacita ini, sehingga hari-hari hidup kami terus diberkati dan kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat
bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, pendengar Klavos dimanapun mereka berada, dalam hidup dan kehidupan mereka, Tuhan memberkati, agar mereka selalu diberkati lewat setiap siaran channel Klavos Sukacita ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, ini kehidupan kami untuk kami siap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.